Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam sistem ekonomi. Nah, sebelum lanjut ke materi, lebih baiknya saya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cindy Khairul Kusna, nomor 32 dengan NIM 12209193123 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IMAJ, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Dita Haryani, Magister Agama. Nah, sebelum kita bahas macam-macamnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sistem ekonomi itu. Nah, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu semua berperan besar dalam sebuah sistem ekonomi. Nah, secara umum, hal mendasar yang membedakan sistem ekonomi yang satu dengan lainnya terlihat pada faktor produksinya. Misalnya, menurut sistem A, sumber daya alam diolah oleh pemerintah. Tapi menurut sistem B, sumber daya alam boleh diolah oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan 4 macam sistem ekonomi yang akan menjadi bahasan saya kali ini. Macam-macam sistem ekonomi yang akan kita bahas antara lain ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan juga sistem ekonomi campuran. Yuk kita bahas satu-satu. Macam sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Nah, cara transaksi yang digunakan yaitu dengan cara bertukar barang, sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat pada saat itu. Dalam sistem ekonomi tradisional, pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi. Ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utama sistem ekonomi ini hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi, bukan mencari keuntungan. Produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya yang belum atau tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Ya, bisa dibilang orang-orang yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja. Kalau kebutuhan harian seputar makan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka tidak perlu lagi menambah harta untuk keperluan lainnya. Sederhana banget kan? Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional yaitu jarang terjadi kecurangan atau saling menjegal demi keuntungan salah satu pihak. Yang kedua, rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi karena pendapatan antar individu cukup merata. Yang ketiga, pemerintah sekedar menjadi pengawas saja dan tidak melakukan monopoli. Sedangkan kelemahannya, sulit diprediksinya kualitas dan kuantitas produksi, efektivitas kerja rendah, dan juga pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat.
Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi terpimpin. Jadi, faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada, masyarakat yang memegang sektor produksi tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Nah, kalian pasti pernah dengarkan ada blok barat dan blok timur, ada poros kanan dan poros timur. Nah, sistem ekonomi komando bergantung pada ideologi sosialisme dan juga komunisme. Jadi, biasanya sistem ini digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri, seperti Tiongkok, Rusia, dan juga Korea Utara. Kelebihan dari sistem ini: 1. Pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. 2. Pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi. 3. Tidak terjadi kesenjangan. 4. Pemerataan pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengalami krisis ekonomi. Yang kelima, mudah dikontrol aktivitas ekonominya, tak hanya pada produksi, tetapi juga dalam hal distribusi dan juga konsumsi. Sedangkan kelemahannya, hak individu tidak diakui. Karenanya, meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. 2. Pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, meski pemerataan pendapatan bisa dicapai. 3. Sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahnya. Yang ketiga ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Berbanding terbalik dengan sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal bergantung pada ideologi kapitalisme dan juga liberalisme. Itulah mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya merupakan negara blok barat atau poros kanan, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan juga Belanda. Kelebihan sistem ekonomi liberal: 1. Masyarakat memiliki hak yang sama di bidang ekonomi. 2. Produktivitas yang tinggi. Dan 3. Masyarakat memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sedangkan kelemahannya: 1. Memicu terjadinya monopoli pasar. 2. Terdapat kesenjangan ekonomi yang dalam. 3. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Macam sistem ekonomi yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi. Namun, pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat.
Nah, beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran di antaranya India, Filipina, dan Malaysia. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu mencegah adanya monopoli pasar, kestabilan ekonomi lebih terjamin, dan sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan kelemahannya, keuntungan pihak swasta tidak maksimal, dan tidak jelasnya batasan pemerintah dan swasta dalam bidang perekonomian. Nah, itu dia macam-macam sistem ekonomi dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangannya. Walaupun secara umum hanya dibagi menjadi 4 macam, tapi tiap negara biasanya juga memiliki kebijakannya masing-masing yang membuat ada sedikit perbedaan tertentu. Jadi, tidak jarang tuh kalau ada beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sama, tapi kebijakannya berbeda-beda. Misalnya, seperti sistem ekonomi Indonesia yang termasuk ke sistem ekonomi campuran, tetapi punya ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila. Nah, sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.